Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mary Kristianin Simanjuntak. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pendidik dan peserta didik. Proses pendidikan sebagai interaksi sosial. Kenapa proses pendidikan disebut sebagai interaksi sosial? Karena ada pelakunya di dalam, yaitu pendidik dan peserta didik. Nah, di dalam proses pembelajaran, maka ada terjadi yang namanya interaksi. Karena pendidik ataupun guru setelah selesai menjelaskan, maka peserta didik dapat mengajukan pertanyaan bagi dia yang tidak mengerti dari materi yang dijelaskan oleh pendidik. Pendidik di sini ada terbagi tiga. Yang pertama itu pendidik dalam lingkungan keluarga, pendidik dalam lembaga pendidikan formal, dan pendidik pada lembaga pendidikan formal. Pendidik dalam lingkungan itu adalah seperti orang tua maupun saudara, di mana yang dididik di sini adalah tidak seperti mendidik di sekolah. Di sini yang dididik itu lebih tepatnya seperti pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, dan pendidikan keterampilan. Pendidikan budi pekerti itu yaitu melatih karakter, tingkah laku anak untuk menjadi yang lebih baik. Dan pendidikan sosial itu bagaimana orang tua mengajarkan anaknya bagaimana cara interaksi yang baik untuk masyarakat di lingkungannya, baik tetangga maupun masyarakat luas. Nah, yang kedua itu pendidik pada lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal itu apa sih? Pendidikan formal itu seperti dia SD, SMP, dan SMA. Nah, di sini pendidik ataupun pengajar pendidikan formal itu adalah guru, dosen, dan lain sebagainya. Syarat untuk menjadi lembaga pendidik formal itu adalah harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat. Kualifikasi akademik pendidikan itu maksudnya adalah pendidikan yang ditempuh oleh pendidik ataupun guru. Pendidik pada anak usia dini sampai SMA, dia harus minimal memiliki pendidikan sarjana S1 atau diploma 4. Dan untuk pengajar ataupun dosen pada program sarjana, dia harus memiliki pendidikan minimal magister atau S2. Dan pendidik pada program magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor atau S3. Kompetensi pedagogik. Di sini pendidik harus bisa memahami karakteristik peserta didik baik dari fisik, sosial, kultural, dan emosional. Yang kedua, peserta didik harus bisa memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik. Yang ketiga itu peserta didik harus bisa menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Di sini yang ketiga ada kompetensi kepribadian. Nah, pendidik harus bisa memiliki kompetensi kepribadian yang baik, supaya yang pertama menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak dan mulia sebagai teladan yang baik. Yang keempat ada kompetensi sosial. Di sini pendidik harus bisa berkomunikasi secara efektif dan empatik pada peserta didik. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Yang kelima itu ada kompetensi profesional. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional sini adalah pendidik harus bisa memiliki sifat profesional. Supaya apa? Yang pertama itu bisa menguasai dan memanfaatkan teknologi. Yang kedua itu menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pendidik pada lembaga pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal. Contohnya itu seperti kursus. Nah, kursus ini merupakan disebut juga dengan pendidikan formal. Pendidikan ini tidak terikat pada aturan-aturan yang sangat ketat seperti pada pendidikan formal. Yang B di sini ada peserta didik. Hakikat peserta didik itu adalah peserta didik merupakan individu dan kelompok yang menjalani proses belajar mengajar agar terjadi perubahan-perubahan pada diri sendiri maupun kelompok menjadi suatu karakter ataupun sifat yang lebih baik lagi. Yang kedua itu karakteristik peserta didik. Yang pertama, peserta didik memiliki berbagai potensi peserta didik. Yang satu, memiliki perbedaan dengan peserta didik lainnya. Yang tiga, peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. Yang keempat, peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif.